Eh, kita besok manggung. Di mana? Di acara kantornya Tito, catering. Dia barusan nelfon gua. Latihan. Tadi waktu latihan, kemales-malesan. Sekarang giliran gua makan, lu ngajakin latihan. Tadi lu bilang besok kita manggung. Gua makan dulu. Penontonnya ini karyawan bank di tempat gua kerja. Acaranya makan malam. Kalau makannya diiringin sama lagu rock, terus mereka jingkrak-jingkrakan, ntar makanannya tumpah. Gua kagak mau. Bimbingan ibu bapa atau orang dewasa amat disarankan. Mas, Andika punya kabar baru loh. Oh ya? Ada kabar apa? Sudah punya pacar kamu? Enggak, Dika cuma pengen ikut pemilihan ketua OSIS. Oh, bagus itu. Bagus. Seperti pepatah mengatakan, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kamu memang sama seperti Papa. Enggak, Dika nggak pelit ya Papa? Ini baru namanya anak Papa. Belajar apa sayang? Matematika. Oh ya? Coba Papa lihat. Apa ini? Itu komik Nona Bebek. Masa papa nggak tahu? Siapa? Oh ya masuk tante. Memangnya papa kamu mau ngeluarin uang cuma buat beli lipstik semahal ini? Ya mana mungkin lagi tante, Papa mau ngasih uang buat beli lipstik kayak gitu. Tante tahu. Sama tante juga. Dulu tante waktu masih sekolah sampai harus pakai uang bayaran sekolah cuma buat beli lipstik. Enak aja, Rati ngumpulin uang jajan Rati buat beli lipstik itu. Maksud tante pakai uang buat bayaran sekolah, tapi terus tante gantiin pakai uang jajan yang tante kumpulin. Jadi, kamu harus belajar. Jangan baca komik melulu, ya? Baca komik kan juga belajar, Pak. Belajar apa? Belajar baca. Ntar tante, sebentar lagi Rati juga belajar kok. Berarti kamu nggak lagi belajar dong. Tante kok suaranya kayak Papa sih? Emang Papa. Oh, kirain tante. Boleh masuk nggak? Boleh. Kamu kan masih kecil. Kok sudah mulai dandan? Papa tuh gimana sih? Kemarin Papa bilang sama Rati, Rati, kamu tuh sudah dewasa, jadi nggak boleh manja-manja lagi. Sekarang Papa bilang, Rati masih kecil.
Rati jadi bingung deh sebenarnya Rati itu udah gede atau masih kecil sih? Pak, beliin Rati baju baru dong. Baju baru? Baju kamu masih banyak yang baru-baru kan? Ngapain lagi beli baju baru? Soalnya Rati mau ikut kontes model. Kontes model? Iya. Enggak. Kamu nggak boleh ikut gitu-gituan. Loh, emangnya kenapa? Rati kan juga pengen punya prestasi, Pak. Kalau kamu mau prestasi, contoh tuh adik kamu. Jadi ketua OSIS. Hebat ya, Mas Andika itu mau jadi ketua OSIS. Kalau di kampung saya seperti pemilihan kepala desa gitu kali ya. Kalau pemilihan kepala desa berarti ada bagi-bagi beras. Berarti nanti Mas Andika bagi-bagi beras juga dong. Enggak dong, pemilihan ketua OSIS itu beda sama pemilihan kepala desa. Nggak ada bagi-bagi beras, nggak ada sogok-sogokan. Wah, lah kalau nggak ada sogok-sogokan, gimana mau menang? Kenapa kamu? Rati nggak boleh ikut kontes model sama Papa. Nanti tante omongin ke papa kamu. Rati kesel. Rati selalu dibanding-bandingin sama Andika. Rati selalu dibeda-bedain sama Andika. Kamu nggak perlu kesel sama papa kamu. Papa kamu itu memang benar. Kamu emang beda sama Andika. Dewi lagi belajar apa? Dewi lagi belajar matematika, Tante. Masa lagi baca komik Donald Bebek kali? Coba Tante periksa belakangnya. Ya udah deh, Dewi terus belajarnya ya. Aku juga pernah bercita-cita jadi ketua OSIS di SMA. Terus tercapai enggak? Gimana bisa? Lawang sekolahku aja cuma sampai kelas 4 SD. Nah, kalau kamu mau menang dalam pemilihan ketua OSIS, pidato kamu harus bagus. Kamu harus bisa mempesona massa seperti John F. Kennedy atau Bung Karno. Emangnya John F. Kennedy sama Bung Karno pernah jadi ketua OSIS juga, Pak? Mas Rama, kenapa sih Rati Mas larang untuk ikut kontes model? Kalau dia mau punya prestasi, harus karena kecerdasannya dan keterampilannya, bukan karena penampilannya. Jadi model juga diperlukan kecerdasan dan keterampilan. Mas kan tahu, penyelenggaraan Miss Universe, mereka dinilai bukan karena penampilannya aja, tapi mereka harus punya... Mas, aku tuh belum selesai ngomong. John! Iya, Mbak. Tolong bukain pintu. John, kamu nggak boleh nolak tamu. Sebagai tuan rumah yang baik, harus menghormati tamu.
Saya bukan tuan rumah. Saya pembantu. Pembantu tuan rumah kan? John? Siapa itu? Teman saya, Pak. Kalau teman disuruh masuk, ngapain kamu ngobrol di depan pintu? Malam, Pak. Dika, waktu sekolah dulu, Papa ini pernah jadi pemimpin. Nih lihat, buktinya. Nih, tuh. Ini, Papa waktu jadi ketua Regu Pramuka. Papa kok dulu culun banget sih? Kamu orang kaya, John? Iya, tapi pelit. John, supaya saya tidak lupa lagi, ini ganti uang yang saya pinjam dari kamu untuk bayar parkir, ya? Loh, kok 20.000? Saya nggak punya uang kecil. Bapak kan pinjam dari saya cuma 2.000. Kalau 20.000 nggak ada kembalian, Pak. Ya nggak usah dikembalikan, sisanya buat kamu, ya? Katanya majikan kamu pelit. Ini nggak setahun sekali. Alah, aku nggak percaya. Nggak percaya ya udah. Kamu nggak mau ketahuan makmur ya? Majikan kamu baik sama kamu. Bener. Dia itu biasanya pelit. John, sebelum saya lupa lagi, tolong kamu belikan sampo mobil. Oh iya. Harga terakhir kamu beli berapa? 30.000, Pak. Ongkosnya? Deket, pakai ojek bolak-balik cuma 5.000. Oke. Ada sisa 20.000, sisanya buat ongkos, ya? Dika, ini buku bagus. Kamu bisa belajar teknik menguasai massa dari buku ini. Ketika nanti kamu pidato, semua orang yang mendengarkan kamu akan terpesona. Kita kampanye 2 hari lagi, Pak. Justru itu malam ini kamu baca ini. Ya? Baca buku setebel ini sampai ngerti. Kira-kira bisa selesai seminggu lagi, Pak. Kampanye itu intinya. Bagaimana kamu mempengaruhi orang supaya mereka menyukai kita, ya kan? Nah, bisa dengan kata-kata dan bisa juga dengan tindakan yang nyata. Sampai dengan pemilihan nanti, kamu bisa mencoba membantu mereka mengerjakan soal pelajaran. Misalnya, kamu membantu mereka mengerjakan PR matematika misalnya. Itu nggak mungkin, Pak. Kenapa nggak mungkin? Kalau ada PR matematika, biasanya Dika yang minta bantuan. Atau kamu bisa juga menggunakan apa yang kamu miliki. Kamu kan ganteng. Sama seperti Papa. Kamu gunakan ketampanan kamu untuk memikat pemilih yang berjenis kelamin perempuan. Pasti di sekolah kamu lebih banyak murid perempuan dibandingkan dengan laki-laki, ya kan? Iya, tapi masalahnya saingan Dika lebih ganteng. Aku rasa ingin tahu. Aku adalah awal dari segala pertanyaanmu. Coba dengar suaraku. Jalan yang kau tahu bisa membawamu jauh. Tapi jalan baru bisa membawamu
kemana saja. IQOS, stay curious. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Tante. Yakin? Iya. Aku ada kabar gembira, John. Setauku, kamu ndak pernah punya kabar gembira. Aku mau kawin sama pacarku Rusmini. Tuh kan. Aku mau kawin, nggak kamu anggap sebagai kabar gembira? Iya. Kalau kamu mau kawin, berarti kamu datang ke sini mau pinjam duit sama aku, ya kan? Tunggu, John. Usaha bangunan memang lagi sepi. Tapi aku ada jalan keluar. Mau jualan sayur. Terus mau pinjam duit, ya kan? Denger dulu dong. Iya, aku dengerin. Setelah aku hitung-hitung, untuk jualan sayur itu modalnya lebih kurang 500.000. Bisa bantu tak? Temen kamu, John? Iya, Mbak. Temen lama, Mbak. Cuma udah kayak saudara. Saya baru datang dari Jogja. Kalau gitu diajak makan dulu, John. Nggak usah, Mbak. Usah dong, John. Aku malu. Kamu malu. Aku lapar. Usah. Kenapa sih, Bojah? Ini loh Mbak, saya dorong-dorong sama Pak Jono. Kamu kenapa, John? Dorong-dorong Bojah? Ini loh, Mbak. Bojah mau ikut-ikutan ngobrol sama teman saya. Bojah ngapain mau ikut-ikutan ngobrol? Itu kan temennya John. Ya ampun Mbak, saya di belakang kesepian sendiri. Ya bete saya. Udah. Ih, yes. Namanya siapa? Ponija, Oh, Mbak Ponija. nggak usah pakai Mbak. Ponija saja, biar akrab. Saya Seno. Lengkapnya Seno Tudrak. namanya keren juga ya. Orangnya gimana? Juga. Ini naskah pidato yang harus kamu hafalin. Panjang amat, Pak. Mau yang pendek ada? Nih. Ada yang lebih pendek lagi nggak, Pak? Ada. Cuma 4 kata. Tapi kamu pidatonya sambil menodongkan senjata. Pilih saya atau mati. Suaminya kerja di mana? Nggak ada, Oh, nggak kerja. nggak ada suami. Saya single. Sama. Dari dua ini mana yang paling oke?
Menurut kamu, aku sebaiknya pilih yang mana? Pilih Andika. Perpaduan mantap tembakau dan cengkeh untuk rasa dan aroma otentik. Inilah sebuah tradisi dengan sentuhan modern. Camel Kretek, lebih mantap makin akrab. Dewi bikin spanduk buat nyambut Mas Dika. Oh ya? Mana? Kenapa? Huruf N-nya mana? Kenapa sih gunungnya nih nggak lancip-lancip? Pakai ini Mbak, kalau mau bisa lancip. Saya tahu. Coba sekarang saya lagi coba. Kalau nggak pakai itu, bisa nggak nih gunung lancip? Sudah balonnya? Belum. Pak, udah Dewi benerin. Coba lihat. Apa? Huruf N-nya bukannya di belakang. John, nanti kalau balonnya udah ditiup semua, kamu taruh di sini nih. Ya, gantung di sini, ya. Iya, Mbak. Sudah Mbak. Wah. Gimana? Sudah siap? Siap. Cantik. Siapa yang bikin? Saya. Gak percaya? Percaya. Pak, Ya, ini udah Dewi pindahin. coba lihat. Lagi, huruf N-nya udah Dewi pindahin dari belakang ke depan. Mestinya huruf N-nya di antara huruf A dan D. Tempatnya nggak muat, Pak. Kalau gitu bacanya bukan Andika dong. Berarti Dewi salah. Nanti kalau udah selesai, bantuin aku beres-beres di belakang. Iya, Mbak. Mas Dika sudah pulang. Oh ya? Iya. Ayo, cepat panggil yang lain. Cepat. Mbak, Bu. Hah. Dika kalah. Gak apa-apa. Sabar aja dulu ya. Papa. Yalah, apa ini? Rati menang kontes model, Pak. Ini baru namanya anak papa. Aduh, sabar. Sekarang kita ke belakang. Papa sudah siapkan nasi tumpeng untuk menyambut kedatangan kamu. Yuk. Ayo. John, temenmu itu kok nggak kesini lagi? Memangnya kenapa? Kelihatannya dia serdeh sama aku. Waktu tempo hari kesini, Seno bilang apa? Dia nggak ngomong apa-apa, tapi aku tahu kalau dia tuh ser sama aku.
Dia bilang apa? Dia cuma ngomong mau dagang sayur, Terus, terus dia ngajak investasi. kamu mau? Iya, aku kasih 500.000. Jah, kamu kena tipu. Uang itu bukan buat modal dagang sayur. Dia perlu duit buat kawin sama si Rusmini, pacarnya.